Selamat datang kembali di episode podcast. Kita berada di program baru ya, Tribun Ambon. Tribun Ambon Podcast. Halo Tribuners, selamat sore. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Tribun Ambon Podcast ulasan sepekan edisi hari ini 8 November 2023. Ya, seperti biasanya ya, seperti minggu-minggu sebelumnya kami hadir hari ini tentu saja untuk mengulas kembali berita-berita yang sudah tayang di portal kami selama sepekan yang lalu. Dan tentu saja saya tidak sendiri hari ini karena saya juga selalu ditemani oleh salah satu host tribunambon.com. Ini dia ada. Halo Tribuners, ada Ajeng di sini. Tentunya senang sekali ya bisa ditemenin sama rekan Stefani. Iya, sudah lama juga ya kita tidak nge-host bareng. Iya, karena dia udah ketemu teman baru gitu ya. Temennya saat ini lagi di mana? Lagi di luar. Oke, pokoknya dia juga lagi berusaha untuk bisa memberikan fakta aktual dari lapangan untuk Tribuners juga tentunya. Iya, Dan untuk mengawali berita kita di hari ini atau ulasan kita di hari ini ya Tribuners ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan Stefani bahwa memang ini kita ulas kembali berita-berita yang sudah di-post ya selama sepekan ini. Nah, Tribuners kali ini berita pertama kita ini sebuah peristiwa yang datangnya dari Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Wah, cerah ya. Tiba-tiba gitu. Tadi Anda kemana saja gitu. Akhirnya gitu. Oke, nah ini berita seorang WNA, warga negara asing ya, yang dinyatakan hilang usai berwisata di salah satu destinasi teranyar di Saparua, yaitu Pulau Molana. Nah, ini si WNA ini bernama David Matthews Amahirseja. Dia berusia 45 tahun. Nah, menurut tim SAR, mereka sudah melakukan pencarian semenjak dilaporkannya hilang WNA ini pada hari Minggu kemarin, yaitu 5 November 2023. Yang disampaikan oleh Kepala Basarnas Ambon ya, yakni Muhammad Arif itu bahwa ini merupakan sebuah kecelakaan laut ya, laka laut Tribuners yang terjadi pada hari sebelumnya, sebelum ada laporan tersebut, yaitu pada Sabtu 4 November 2023 sekitar pukul 16.30. Jadi dipastikan bahwa mereka memang baru kelar ya berwisata di Pulau Molana ini, dan ketika mereka menuju kembali di Pulau Saparua, itu dihantam oleh gelombang tinggi begitu. Ketintingnya, kalau kalian tahu ya, ketinting itu sejenis longboat atau mungkin speedboat mini yang biasa digunakan untuk berwisata di sekitar Pulau Molana itu. Nah, di tengah perjalanan itu ketika mereka menyeberangi selat, perahunya itu langsung dihantam ombak dan terdapat setidaknya ada 7 orang ya penumpang yang ada di dalam ketinting tersebut. Namun yang lainnya mereka berhasil berenang ke tepi pantai. Nah, salah satu di antara mereka itu tidak dapat ditemukan. Hingga saat ini pun kita belum mendengar update terbaru begitu ya dari Basarnas terkait dengan hasil pencarian WNA David Matthews Amahirseja ini. Nah, diketahui ya Tribuners bahwa 7 penumpang ini tidak hanya Matthews yang dilaporkan menghilang, sementara 6 lainnya itu selamat ya di salah satu dari 3 wisatawan yang berasal dari Saparua ini atas nama Nurul Hidayat Wati Helu. Ada Lukas Soisa juga, David Matthews, dan sementara 4 orang lainnya merupakan mahasiswa dan aktivis keturunan Belanda, yaitu Orbions, ada De Koning, Verser, dan Leverberg. Semoga
yang dinyatakan hilang ini Cepat ada kabar cepat baiknya ya, ditemui ditemukan. atau mungkin saja sudah ada hasil pencarian ya, karena ini sudah pencariannya sejak hari Minggu dan ini sudah beberapa hari, namun kita 3 belum hari. menerima update-nya sama sekali. Boleh diupdate lagi, nanti akan kami follow up ya. Benar. Oke, selain ya, laka laut ini memang belakangan di Maluku itu kita sering banget dengar ya, karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa laut keadaan kondisi geografis yang 92%-nya adalah laut, tentu saja aktivitas kita tuh lebih banyak di laut begitu, mau pencari untuk menghidupi penghidupan ataupun untuk bisa pergi ke suatu daerah ke daerah yang lain begitu. Berwisata juga. Betul. Nah, kali ini tuh ada berita lagi ya, kecelakaan laut yang datangnya yang menimpa seorang nelayan kami. Boleh dilaporkan? Benar sekali. Nah, sebelum kita lanjut, kalian mau mengingatkan dulu nih buat Tribuners semua, buat Tribuners yang ingin berbagi terkait dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang memang tidak bisa di cover oleh tribunambon.com, boleh banget berbagi ke sejumlah akun sosial media kami. Nanti di sana ada admin kami yang memfollow up peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dari Tribuner semua, dan akan diteruskan kepada reporter untuk diberitakan seperti itu ya, Tribuners. Oke, masih seputar yang sudah tadi disampaikan oleh rekan Ajeng ya, bahwa ini ada salah satu seorang nelayan yang dikabarkan hilang di perairan Nusa Laut. Nah, sampai saat ini tuh kita juga belum menerima update-annya seperti apa ya rekan Ajeng ya, karena masih dalam tahap pencarian. Nah, nelayan ini dinyatakan hilang sejak waktu yang sama ya dengan warga negara asing yang berita yang pertama kita bahas itu sejak 5 November 2023. Nah, hal itu juga disampaikan oleh Kepala Tim SAR Kota Ambon yakni M. Arif Anwar. Nah, warga ini nih bernama Petrus Hukom yang katanya belum kembali ke rumah sejak pergi melaut. Tribuners, dan pencarian ini sudah berlangsung sejak hari Minggu, dan kemudian dilanjutkan kembali hari Senin karena memang tidak menemukan titik terang dari pencarian tersebut. Ya. Jadi memang kalau misalkan ada kecelakaan laut begitu amit-amit ya yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, itu segera lakukan pelaporan begitu. Memang mungkin masyarakat dengan sigap langsung melakukan pencarian begitu. Namun untuk meminta bantuannya langsung dilaporkan ke Basarnas di pos-pos terdekatnya, dan ini kalau misalkan skalanya itu lokasi kejadian itu butuh tenaga dan fasilitas yang mumpuni juga, itu bisa langsung dilaporkan ke Basarnas Ambon untuk diturunkan personelnya beserta dengan alat diving mungkin untuk bisa melihat lebih jauh ke dasar laut seperti itu. Iya, benar. Oke, Tribuners, baru di hari Senin kemarin ya, 6 November 2023 itu Kota Ambon kami kedatangan mantan Wapres ke-10 dan ke-12 yaitu Jusuf Kalla di Kota Ambon. Tentunya agendanya banyak loh datang di Kota Ambon. Nah, begitu mereka tiba pada pukul 06.00 waktu Indonesia Timur pagi itu menggunakan pesawat khusus Embraer Phenom 300 T7HKG. Waduh, ini kalau kita traveling pakai pesawat itu boleh nggak ya? Keliling Indonesia mungkin boleh ya. Oke, biarlah menghayal aja. Ya, nah begitu mendarat di Kota Ambon, ini Pak Jusuf Kalla ini langsung disambut gitu oleh Gubernur kita Murad Ismail beserta rombongannya. Mereka lalu berkunjung di beberapa instansi terkait ya dalam kunjungan kerja itu, yakni
dia menghadiri pelantikan pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia atau DMI Maluku, kemudian juga ke PMII. Nah, ke Palang Merah Indonesia Maluku di Kudamati ini, kemudian yang lagi rame dibahas sama Tribuners ya. Iya, benar. Di sosial media kami juga terpantau ramai banget ini terkait dengan dinaikannya harga kantong darah. Jika sebelumnya selama kurang lebih 10 tahun belakangan ini ya memang kalau kantong darah itu dijual dengan dihargai oleh PMI Maluku sekitar 360.000. Namun kemudian baru ditetapkan kenaikan harganya oleh Yusuf Kala ketika berkunjung di Kota Ambon kemarin sebesar 490.000 ya. Iya, benar. Dan ini tuh mendapat banyak respon begitu dari netizen atau dari Tribuners, dan kebanyakan kalau kita pantau di sosial media kita ternyata netizen atau Tribuners ini tidak banyak yang tahu bahwa selama ini memang kantong darah yang dikeluarkan oleh PMI Maluku itu, PMI secara keseluruhan di Indonesia itu memang berbayar begitu ya, dan terbukti dengan harga 360.000 itu sudah diimplementasikan selama kurang lebih 10 tahun ini. Namun mungkin saja yang apalagi terutama mereka yang sering banget donor darah gitu ya, dan kita tahu bersama bahwa ketika kita mendonorkan darah itu tidak dipungut, memungut biaya apapun, ya benar, gitu tidak ya. dibayarkan kepada Betul, kita ya, terutama untuk keluarga yang membutuhkan darah dengan tipe-tipe tertentu begitu, golongan tertentu, golongan A, golongan B, ataupun darah O yang kebanyakan diminta begitu. Nah, ini mereka tuh kaget, kok ternyata ya selama ini kita yang donor darah dengan sukarela itu loh gratis gitu, ternyata berbayar gitu untuk pasiennya. Nah, ini pernah disebutkan oleh Ketua PMI Maluku bahwa kenapa dia berbayar, salah satu alasannya adalah untuk perawatan kantong darah itu sendiri. Karena untuk menyimpan darah, mereka punya semacam freezer khusus begitu untuk menyimpan kantong darah itu supaya dia tetap segar, awet dan boleh digunakan steril gitu ya. Dan juga untuk biaya operasional juga begitu, karena ada banyak relawan yang bernaung di bawah PMI, terutama yang ada di Maluku. Semoga itu bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan keresahan yang saat ini. Pokoknya mah ikhlas aja kalau kita ngebantu untuk persilahkan ya udah darah kita diambil aja untuk kebutuhan orang-orang atau pasien, keluarga pasien pun yang sedang membutuhkan kantong darah itu. Dan biaya tadi ya untuk biaya operasional untuk menyimpan darah itu. Oke, karena kan kebanyakan kalau pas kita ngambil darah kan tidak serta-merta langsung dipakai gitu kan, tapi di stokin dulu. Benar. Kecuali yang urgent. Oke, nih next ya, rekan Ajeng, kita punya berita terkait dengan menjelang pemilihan umum 2024. Betul. Ini Polda Maluku sedang gencar melakukan patroli cyber untuk menindak pelaku-pelaku penyebar hoaks dan ujaran kebencian dalam menjelang pemilu tahun 2024 ini, rekan Ajeng. Dan hal ini itu sudah dilakukan dari tanggal 1 Oktober 2023 dan menurut informasinya, menurut updatean kami sampai saat ini belum ditemukan ya tindak-tindak pidana seperti yang dimaksud, rekan Ajeng. Baik, ini juga penting ya, mengingat sebentar lagi kan kita akan ada di tahun politik. Dan menjelang tahun politik ini, seperti yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi bahwa hoax itu meningkat dari tahun sebelumnya di tahun 2023 ini. Makanya dari Polda Maluku juga gencar begitu ya. Tapi tidak ada temuan kan? Belum.
Belum Belum ada. ada. Masih stop semua. Kami juga mengimbau dan juga mengingatkan terutama untuk generasi muda, baik milenial maupun Gen Z, untuk tetap cerdas menggunakan sosial media kita. Boleh demokratis, boleh menggunakan kebebasan berpendapat, tapi harus ada tetap di koridor-koridornya, Sesuai biar aturannya. betul, biar tidak menyebarkan hoax, apalagi sampai tersandung kasus ITE. Iya benar, karena memang ada hukumnya, Betul. aturannya. Oke, Oke. ini ada kabar baik ya, rekan Ajeng. Seperti apa kabar baiknya ini untuk Iya. para pengguna kendaraan? Betul, karena per 1 November 2023 itu ada penurunan ya harga BBM, terutama ini juga diimplementasikan di Provinsi Maluku begitu, dan terutamanya untuk BBM yang non subsidi. Nah, setidaknya terdapat 4 jenis BBM ya yang mengalami penurunan. Di antaranya itu ada Pertamax Turbo, ada Dex Lite, dan Pertamina Dex. Jadi untuk pengguna keempat jenis BBM ini bersyukur begitu ya. Sedikit penurunan. Iya. Nah, ini seperti yang tertera di laman Pertamina, berdasarkan keputusan Menteri SDM tentunya, sebagai perubahan atas keputusan Menteri yang nomor sebelumnya di tahun 2022 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran Pertamax berdasarkan jenis bahan bakar minyak, maksud kami jenis bensin dan minyak solar itu disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Jadi memang harus belinya di sana gitu ya. Nah, ini penurunannya dari harga sebelumnya Rp14.000 itu untuk Pertamax, saat ini tuh menjadi Rp13.400. Jadi sekitar tapi tepatnya Rp600 per liternya itu di turunnya itu. Nah, sementara Pertamina Dex itu, Pertamax Turbo itu turunnya dari 16.600 jadi 15.500 per liternya. Sekira 1.100 ya. Wow. Selanjutnya, harga BBM yang turun juga ini berlaku ke jenis BBM Pertamax dan Pertamax Turbo, juga Pertamina Dex. Untuk Pertamax itu saat ini di harga Rp14.000 ya. Sama sih harganya dengan yang ada di Maluku Utara. Iya, nanti buat Tribuners boleh update ke website kami ya, Tribun Ambon. Betul. tribunambon.com. Di sana juga lengkap dari bukan cuma di Maluku tapi berlaku di seluruh Indonesia. Oke. Yes, kalian boleh komentar ya, mungkin ada informasi terbaru dari daerah yang tidak bisa kita jangkau. Kabarin aja di kolom komentar, nanti kita lihat lagi, dan footage-nya nanti bisa dikirimkan di sosial media kami di mana? Iya. Di Instagram banyak. Banyak ya, maksudnya media sosial kami di Instagram ada Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Kita juga punya kabar baik lainnya nih dari Kota Ambon datanya. Apa itu? Nah, ini ada peluncuran wajah baru taksi bandara. Maksudnya ini bukan taksinya ya, tapi maksudnya itu lebih ke penataan pada layanan transportasi bandara. Nah, pelayanannya ini berupa pemberian seragam, tanda pengenal, perapihan flow taksi dan penumpang, juga penyediaan counter antrian agar lebih tertib ya di sana, lebih tertata. Secara kan kita masuk dalam salah satu bandara nasional, jadi memang perlu banget penataan yang baik, tentu saja di Bandara Patimura ini. Dan kemarin itu baru saja di launching peluncuran wajah baru taksi bandara ini, dan diberikan apresiasi secara khusus dari Bodewin Watimena. Nah, ini juga sebenarnya mendorong sektor pariwisata agar lebih tertata
ke depannya begitu. Karena kita tahu juga bahwa Kota Ambon ini dengan satu-satunya dengan bandara yang menjadi benar. pintu masuk ya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia untuk mau bepergian ke beberapa kawasan ke 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku. Jadi emang benar-benar yang harus apa ya, begitu orang datang, oke, ini Ambon, ini Maluku gitu, dengan penataan, pelayanan, terutama untuk taksi-taksi yang biar tertata di bandara itu bisa terlihat rapi. Oke, mantap. Ini apa berita terakhir belum ya? Ya, kita ternyata lumayan cepat ya rekan Hanjeng, kita punya Yes. berita terakhir. Kita akan menutup berita perjumpaan kita dengan berita baik-baik ya. Oke. Baik. Oh iya, ini kabar bagus nih. Kabar bagus. Kabar bagus banget ya. Seperti yang kita tahu, Tribuners Anugerah Pesona Indonesia 2023 itu baru-baru aja digelar begitu ya. Dan Provinsi Maluku mendapatkan juara umum untuk di API 2023 Tepuk ini. tangan dulu. Ini artinya apa? Sektor pariwisata kita semakin berkembang begitu Semakin ya. berkembang, Yang namanya amin. destinasi pariwisata ya, itu banyak banget. Ada destinasi wisata kuliner, ada destinasi, ada wisata apa namanya? Tempat-tempat budaya tentunya. Kemudian juga lokasi-lokasi yang recommended banget itu ada di Maluku. Jadi tidak heran kalau kita mendapatkan juara umum. Itu kita lihat aja ada kategori apa yang banyak banget masuk lagi ini. nominasi itu sebanyak 12 tahu. Tapi kita tidak akan membacakan semuanya, nanti bisa lebih lengkapnya itu Tribuners bisa langsung ke www.tribunambon.com. Asik. Tapi kali ini kita akan mengulas lagi ada seperti yang tadi saya sampaikan ada 12 destinasi wisata ya, diantaranya itu untuk kategori makanan tradisional. Aduh, ini kalau kalian jalan-jalan di Latu Halak, jangan lupa untuk nyobain sukongnya. Oh, sukun. Tapi ini dinamain sukong deh. Sukon. Sukun ya, semoga saya tidak salah. Oke. Nah itu tuh enak banget ya, sukun goreng yang digoreng kayak, dibikin kayak apa ya, crunchy gitu. Terus dipakein gula. Yes. Aduh, pernah coba tahu. Iya, enak banget kan. Parah. Kayaknya kita sehabis lari mau nggak ke Latu Halak, tapi agak jauh. Kejauhan ya, Bu. Ibu malas. Kejauhan, Nek. Kalau saya kalau jauh pengen Ayo. gitu loh. Nah, Gas. selain itu juga ada Ngurbloud Smart Tourism. Siapa yang udah pernah pergi? Aku belum. Aku yang udah. Gimana dong, ceritain dong pengalamannya waktu ke Ngurbloud itu. Itu keren banget. aduh. Keren banget. Di sana tuh kan terkenal sama pasir putihnya kan. Dan kita dengan perahu dari tengah lautan dan melihat dia dari kejauhan aja tuh udah keren banget. Udah excited gitu. Udah keren banget, apalagi kalau pas kamu menepi dan foto-foto di situ tuh instagramable banget dan menjadi spot untuk snorkeling bisa. Oh, di sana bisa snorkeling. Bisa, diving juga. Cuman nih, untuk kalian yang tidak terlalu suka dengan panas, kata orang kalau ada sih orang yang kalau kena panas tuh kayak klecik gitu kan, mereka nggak suka karena kalau saya sendiri tuh suka panas gitu. Jadi hitam udah dah. Yang penting hari itu kapan lagi gitu kan ya udah bermandikan Bisa menikmati matahari. keindahan alam di sana. Yes, pokoknya Maluku Tenggara jangan ditanya soal destinasi Pantainya. wisatanya, terlalu banyak dan keren-keren. Ini juga ada di Spice Island, ada Cendramata di Maluku tuh banyak banget, kalian bisa lihat. Dari Kepulauan Aru ini juga menjadi jebolan sih. Nah, kalau ke Buru dan juga Bursel itu juga banyak banget ya. Jiku Merasa, Kabupaten Buru itu keren banget pantainya. Ah, sepertinya Ibu udah mengunjungi semua ya. Sepertinya nih saya absen dulu nih. Saya mau absen dulu nih, mana-mana nih yang udah di Aru belum pernah. Oh, Aru belum pernah. Belum. Aru. Semoga ya. Oke, semoga nanti Nantikan insya Allah kedatangan rekan saya bisa ke Aru. Oke. Dan ada juga tuh kategori olahraga berpetualang. Wow. Petualangan. Ini seru banget, kita banget nggak sih?
Jadi ayo kapan? Ayo kapan? Oke deh, ntar kita rencanain satu-satu gitu ya, biar bisa. Pokoknya ini semua harus masuk bucket list. Ini Kisar juga belum pernah. Aduh, Wah, ternyata banyak ya. Tapi kemarin itu ada tim kita, rekan kita, Tanita Patiasina yang sudah bermain sampai ke Kisar. Iya. Di Maluku Barat Daya. Kalau Kisar saya pernah. Iya, ada bukit Bukit Doa. Itu keren banget. Iya. Sekeren apa? Tidak bisa dijelaskan dengan kata. Bisa. Karena kita bisa melihat pemandangan laut dari ketinggian yang mana pas turun tuh langsung laut gitu loh. Dan ada kayak semacam karang yang membentuk letter U gitu untuk air memukul masuk dan juga keluar gitu. Wah, dan saya pernah lompat di situ, karangnya nembus. Wah, keren. Ngebayanginnya aja udah keren ya. Udah keren. Apalagi gitu ya. Sana wagah. Betul. Jadi memang ada orang yang bilang bahwa alangkah baiknya mengunjungi suatu tempat yang diceritakan berkali-kali orang-orang gitu loh. Jadi merasakan experience-nya sendiri dan kamu bisa menggambarkan seperti apa. Misalnya orang bilang pasir terhalus di dunia ada di Pasir Panjang, Tual, Malra gitu. Tapi kalau kamu nggak megang kan nggak sehalus apa gitu. Benar sekali. Iya. Tapi udah ya. Kayaknya udah. Selamat sekali lagi untuk Provinsi Maluku, untuk kita semua, untuk pencapaian ini menjadi motivasi sebenarnya buat kita untuk terus menata sektor pariwisata dan sebanyak-banyaknya bisa mendatangkan wisatawan dari luar, baik luar daerah Maluku ataupun luar negeri dari Indonesia misalnya. Dan ini juga diharapkan bisa berdampak secara ekonomi ke masyarakat. Benar sekali. Oke, demikian ya, ini menjadi ulasan penutup kita di tab hari ini. Nanti kita akan jumpa lagi minggu depan tentu saja. Mungkin saya akan ditemani oleh oleh rekan saya yang ini atau yang sebelumnya. Oke, siapapun yang akan pandu tab redaksi ini, tentu saja Tribuners berilah cinta yang banyak buat mereka. Kami ya. Oke, dan kalau kalian punya informasi terkait dengan hal-hal yang perlu diberitakan atau publik perlu tahu tentang hal itu, kemana? Ke sejumlah akun sosial media kami, ada Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dan di sana akan ada admin kami untuk memfollow up, kemudian teruskan ke reporter-reporter kami di lapangan. Baik, Tribuners, demikian ulasan sepekan untuk hari ini. Saya Ajeng Hatalea. Dan saya Stefani Manuhutu. Bersama dengan tim redaksi yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu pekan depan, dan Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.